Halo, perkenalkan nama saya Kadek Nitiani. Saya dari Food and Beverage Service Gianyar. Di sini saya akan menceritakan 3 kisah entrepreneur sukses di Indonesia. Yang pertama ada Sudono Salim. Nama Sudono mungkin tidak dikenal oleh banyak orang, namun pasti kita tidak asing dengan BCA, Indofood, dan Bungasari. Semua perusahaan itu didirikan oleh Sudono Salim. Lelaki bernama asli Lim Sio Ling ini awalnya merupakan imigran asal dari Tiongkok yang merantau ke Indonesia. Sudono lahir di keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, hidup dengan sangat miskin hingga membuatnya harus putus sekolah pada usia 15 tahun karena masalah keuangan. Pada usia 20-an, Sudono merantau ke Indonesia menyusul kakaknya. Awalnya ia bekerja menjadi buruh pabrik, kemudian mulai menjalankan bisnisnya sendiri. Bisnis pertamanya yaitu perdagangan minyak kacang dan pemasok cengkeh untuk perusahaan rokok di Kudus dan Semarang. Bisnisnya berkembang hingga pada tahun 1945 ia menjadi pemasok obat-obatan untuk Tentara Revolusi Nasional Indonesia. Pada akhir tahun 1950, Sudono pindah ke Jakarta dan bisnisnya lebih berkembang lagi. Bersama sejumlah pebisnis lainnya, ia bekerja sama membangun bisnis yang kita kenal. Pada tahun 1960, ia mendirikan Bank Sentral Asia atau BCA. Pada 1970 mendirikan PT Bungasari, dan pada tahun 1975 mendirikan PT Indosman Tunggal Perkasa. Dari situ bisnisnya berkembang ke ranah lain seperti Indofood, Indomobile, Indomart, Indomilk, dan Indosiar. Pengusaha sukses di Indonesia ini menyerahkan manajemen perusahaan kepada putra bungsunya pada tahun 1992. Ia meninggal pada tanggal 10 Juni 2012. Nilai yang dapat diambil dari kisah Sudono Salim yaitu jika kita ingin merubah nasib, maka kita harus berjuang. Yang kedua yaitu Bob Sudino. Bob Sudino dikenal sebagai salah satu pengusaha yang sukses membangun bisnisnya dari nol. Bob Sudino dikenal sebagai pengusaha nyentrik, pakaian khas. Ia selalu mengenakan kemeja lengan pendek dan celana pendek. Semasa kecil, ia hidup berkecukupan. Pada usia 19 tahun, ia menerima warisan dari kedua orang tuanya yang meninggal. Bisa dibilang ia cukup mapan. Bob menghabiskan sebagian hartanya untuk berkeliling dunia, kemudian kembali ke Indonesia dan membeli sebidang tanah. Kemudian keluar dari pekerjaannya dengan tekad mau bekerja secara mandiri. Namun rencananya tak berjalan mulus karena mengalami kecelakaan mobil. Ia sempat mengalami depresi. Ketika itu, seorang teman menyarankan memelihara ayam untuk melawan depresi. Dari sinilah ia mengembangkan usaha ternak ayam yang menjadi cikal bakal Camp Food dan Camp Chicks. Seiring berjalannya waktu, Bob menjadi pemilik tunggal pasar swalayan dan Chicks. Bisnisnya ini berkembang pesat hingga merambah agrobisnis, khususnya hortikultura. Bob Sudino menghembuskan nafasnya terakhir pada tanggal 19 Januari 2015. Ia meninggal setelah berjuang melawan penyakitnya, infeksi saluran pernafasan kronis. Nilai yang dapat diambil dari kisah Bob Sudino adalah kerja keras dan pantang menyerah. Kreatif dan inovatif adalah modal dalam membangun usaha. Dan jangan berhenti berusaha ketika memulai kegagalan. Dan yang terakhir adalah Ciputra. Pendiri Ciputra Group ini memiliki nama asli Ji Jin Hon. Ia merupakan salah satu pengusaha sukses di Indonesia yang menguasai beberapa bisnis seperti properti. Masa kecilnya tidak bisa dibilang bahagia ketika ia berusia 12 tahun. Ayahnya meninggal di tahanan tentara penduduk Jepang karena dianggap sebagai mata-mata Belanda. Ia pun terlambat masuk sekolah karena Indonesia saat itu masih dalam suasana peperangan dengan tentara Belanda dan Jepang.
Namun, ia berhasil masuk ITB di jurusan arsitektur. Perjalanan sebagai pebisnis dimulai di bangku kuliah bersama dengan kedua temannya yaitu Ismail Sofyan dan Budi Brasali. Ciputra mendirikan PT Daya Cipta pada tahun 1957. Pada tahun 1960, Ciputra lulus dari ITB dan pindah ke Jakarta. Bisnisnya mulai berkembang di ibu kota. Banyak proyek yang ditanganinya, mulai dari pembangunan pusat perbelanjaan di kawasan Senen, Taman Impian Jaya Ancol, hingga Bintara Jaya. Selain Grup Jaya, Ciputra mengembangkan jaringan perusahaan yang lain, yaitu Metropolit Group Pondok Indah, Grup Bumi Serpong Damai, dan Grup Ciputra. Ciputra tidak selalu fokus pada bidang properti. Pada usianya yang ke-75, ia mengembangkan bidang pendidikan dan mendirikan Universitas Ciputra. Universitas ini menitikberatkan pendidikan pada kewirausahaan. Ciputra meninggal dunia di Singapura pada tanggal 27 November 2019. Ia menutup usianya pada ia berumur 88 tahun. Dan nilai entrepreneur yang didapat dari kisah Ciputra yaitu jika tidak mempunyai modal dalam memiliki konsep yang bagus, Anda bisa bekerja dengan orang lain yang memiliki modal. Sekian dari saya, terima kasih.